Hai, iya Tia. Eh, Ya menurut juga aku pakai lagu atau kada? Menurut juga pakai lagu atau kada aku? Kak Sophie. Hmm, Proker individu jadi aku live-nya di sini. Wah iya. Hmm, Cantiknya ay. Bener-bener Bang. Astagfirullahaladzim. Enak lagu atau kada hari ini? Supaya anu, Hmm, bilanya tiba-tiba mati berarti kena copyright. terus again. Ada yang Bisa. cungul nggak di layar? Apanya congol apa? Oh, kerja aman berarti. Kenapa nah? Nggak apa-apa. Berarti kita santai aja nih, baratnya pian anak sambil makan gini juga ada bapak. Oke. Mm-mm. Nah, kita mulailah. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan sebelumnya nama Ulun Nurhalisa dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin semester 7. Di Iya. sini izin menyampaikan tentang apa tujuan ulun membawa pian LPG, karena tujuannya untuk proker individu ulun misalnya di Mm-mm. KKN gitu. Temanya tuh Mm-mm. mindfulness pada saat pandemi. Kenapa ulun memilih Mm-mm. pian? Karena sudah S1 dan kemungkinan pian lebih mengerti tentang mindfulness itu sendiri. Iya. Hmm, jadi sebelumnya boleh pian perkenalkan diri pian, nama, asal, tempat, nomor sepatu atau apapun. Sama nomor sepatu, itu ya, nomor rekening gitu kalau boleh lah. Boleh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Via Yulandari. Aku bisa dibilang alumni Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Asalku di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sebenarnya kakak angkatan berapa? Aku angkatan 2017, guys. Baru kemarin melepas masa lajang. Masa lajang, masa mahasiswa. Hmm, Gitu, guys. Begitu. Oke. Jadi kesibukannya kakak selama setelah dulu bisa dibilang lulus lah berarti. Iya, Nah, jadi kesibukan kakak setelah lulus ini apa? Apa mencari pekerjaan kah atau mau santai dulu dah gitu? Tapi apa? kakak sebelum sebelum lulus sih kakak udah bekerja. Kakak kan punya all shop jualan online gitu. Bukan promosi ya, guys. Kan ditanya nih, all shop jualan online gitu. Jadi masih fokus ke jualan online sih gitu. Kalau cari kerja sambil-sambil cari kerja, tapi sekarang ini untuk lebih fokus ke jualan online-nya. Hmm, hmm, hmm. Berarti eh, sudah ya anggap sudah mempunyai pekerjaan tapi belum yang jadi utama gitu ya kayak. Iya,
Sebenarnya mau Hmm, mau ditekunin juga gitu kan, mau ditekunin usahanya gitu kan, biar lebih lebih enak kan punya. Kalau menurut aku sih, kalau menurut aku lebih enak tuh punya usaha sendiri gitu. Sebenarnya hmm, kita bisa mengatur waktu kita untuk usaha itu gitu kan. oke oke. Itu Berarti sudah punya usaha kan? Sudah ya berapa lama? Sudah berapa lama mempunyai usahanya itu? kurang lebih udah 2 tahunan. 2 tahunan guys, 2 tahunan. Sebenarnya yang fokus banget itu 2 tahunan. Tapi kalau misalnya yang jualan online itu udah dari SMA tuh sudah suka gitu jualan online. Tapi kan belum ada yang pas gitu apa yang dijual kan. Ketika di kuliah, ketika kuliah itu udah ada yang ketemu yang pas nih. Ya udah itu ditekunin gitu. Ah, terus pada saat pandemi gini nih, jualan kakak tuh gimana tuh? Di saat Apa pandemi tambah ini, sepi kah atau tambah rame? kalau di saat pandemi ini naik turun ya, cabat-cabat sekalian. Naik turun sih sebenarnya, tapi lebih banyak naiknya daripada turunnya. Kenapa? Ketika di masa pandemi ini ada beberapa orang itu kan yang memang malas untuk keluar berinteraksi langsung gitu. Tapi kan dia ingin 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 sesuatu sesuatu itu yang mereka jual gitu. Kami kan delivery gitu kan, delivery gratis ongkir. Itu yang mungkin memudahkan mereka untuk membeli barang kami gitu. Jadi alhamdulillah sih selama pandemi ini lebih banyak naiknya dibandingkan turunnya gitu. Oh, berarti kakak sendiri pernah nggak sih mengalami stres pada saat pandemi gitu? Kalau Selama stres itu 2 tahun kan? selama 2 tahun ya kurang lebih kita pandemi sekarang ya. Semoga cepat berlalu aja pandeminya, sahabat sekalian. Kalau stres yang berlebih itu nggak pernah. Mungkin rasa khawatir aja ya. Rasa khawatir aja gitu. Rasa khawatir yang berlebih. Jatuhnya ke cemas ya, cemas, Ya. takutnya takutnya sakit. Karena kan posisinya Kakak di sini jualan online. Kakak berinteraksi langsung dengan orang banyak gitu kan. Jadi eh Kakak takut, aduh takut akunnya ada apa-apa ya. Karena kan kita nggak tahu nih orang yang kita temuin ini sehat atau enggak. Yang kita temuin ini dia sakit atau enggak gitu kan. Itu aja sih yang Kakak takutkan gitu. Lebih ke Oh, situnya. Karena kita berinteraksi dengan banyak orang dan kita setelah itu kan malahnya kita pasti pasti berinteraksi dengan keluarga kan. oke. Terus kan kakak itu tuh pasti kayak sedikit stres lah ya waktu awal-awal gitu. Mm-mm. Gimana cara kakak untuk mengurangi stresnya sendiri pada saat pandemi gitu? Kalau mengurangi stres di saat pandemi itu saat ini banyak sih ya banyak bukannya hanya kakak aja mungkin rata-rata orang di Indonesia ini rata-rata stres gitu kan apalagi khususnya tuh kalau pandemi ini lebih kepada keekonomian ya lebih ke ekonomi menurut kakak. Kalau kakak sendiri sih untuk bahasanya itu menanggulangi kesetresan itu kakak melakukan hobi kakak. Kakak melakukan hobi kakak, terus kakak meyakini diri kakak bahwa diri kakak sehat. Kenapa? Ketika kita itu yakin bahwa diri kita ini sehat, bahwa diri kita ini baik-baik aja, itu aura-aura positif, pikiran positif itu akan timbul dengan sendirinya. Lebih banyak hal-hal positif yang timbul gitu dibandingkan hal-hal negatifnya ketika kita yakin. Sebenarnya keyakinan itu salah satu hal yang luar biasa gitu. Kita yakin dengan diri kita, oh ini kita sehat nih gitu kan. Kita nggak apa-apa nih, kita aman-aman aja. Tapi tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Berarti itu kalau di ilmu psikologi kayak udah masuk ke mindfulness sendiri itu kayak Iya, apa ya? benar sekali. Hmm, Terus Seperti yang kita tahu kan, benar. jadi mindfulness sendiri menurut kakak itu sendiri gimana sih gitu? Kalau mindfulness itu menurut kakak itu adalah memusatkan perhatian kepada kesadaran alam di bawah sadar kita tanpa adanya penilaian dari orang lain. Misalnya, ketika kita ada beberapa orang
yang menilai kita, kamu kenapa sih gitu, ada masalah apa, nah tiba-tiba kan kita baru sadar nih bahwa kita ada masalah, itu bukan mindfulness namanya. Tapi ketika kita sudah menyadar bahwa aku kenapa lah, rasa rasa nggak enak ih, aku takutan. Nah, takutan itu kan kayak kita ini campur ya, pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Banjar terserah aja nih. Terus terus nih kayak aku takutan ih, aku nih kenapa yo, aduh aku khawatir, aku cemas. Nah itu salah satu bahwa kita tuh sadar, oh ternyata alam bawah sadar kita tuh bekerja gitu. Mindfulness itu kan juga merupakan metode yang lagi hits nih sekarang nih di masa pandemi juga nih. Ini lagi hits banget mindfulness ini, yaitu untuk apa, sadar gitu dengan apa yang terjadi pada diri kita gitu. Hmm. Oh, sambil ngunyah, mohon maaf. Heeh. Santuy. Ini kemana nih Santuy. penontonnya? Ayo guys, ayo guys. Ada tuh kakak. Sekretaris ulun di KKN tuh. Perkenalkan Kak Sophie. Hai Sophie. Jadi jadi mindfulness sendiri itu kalau dari penjelasan kakak yang ulun tangkap kan kayak kita tuh sadar kalau kita tuh lagi ada sesuatu, tetapi kita tuh Ya, bisa mengatasinya. mm-mm, Kalau misalnya benar. ulun lagi stres, oh aku tahu nih, oh aku lagi stres nih, oh aku harus melakukan ini supaya aku kada stres lagi, gitu kan? Ya, seperti itu. Artinya apa sih mindfulness itu tuh metode bagaimana sih cara kita meredakan seperti kita stres, kemudian kita cemas atau gelisah. Nah, itu tuh mindfulness itu metodenya. Metodenya bagaimana sih cara kita udah sadar nih dengan apa yang terjadi pada diri kita saat ini. Nah, kemudian kita mencari solusinya, apa yang kita lakukan untuk meredakan ini gitu. Ah, berarti cukup penting ya mindfulness itu sendiri. Iya dong, penting banget, penting banget. Apalagi untuk remaja gitu, apalagi yang saat ini di masa pandemi itu penting banget gitu. Jangan selamanya lah jangan selamanya kita terpuruk gitu di pandemi ini gitu. Kita juga juga perlu bangkit dong gitu. Dari mana sih bangkitnya? Ya darilah kita menerapkan mindfulness ini di dalam diri kita, agar kita tahu bagaimana cara kita untuk bangkit gitu. Hmm, berarti kayak ya kayak dari contoh ulun tadi kan kayak orang lagi stres tuh. Mm-mm. Nanti kayak oh aku tahu aku gitu. Jadi kayak jatuhnya kayak meyakini diri kita sendiri kalau kita tuh bisa, kita tuh kuat gitu kan enggak? Ya, benar benar benar. Sebenarnya Hmm. tuh ada beberapa cara sih untuk menerapkan mindfulness di dalam diri kita, itu ada beberapa cara gitu. Yang pertama itu mulai dengan tujuan. Nah, jadi kita itu membuat suatu tujuan untuk mengubah hari-hari kita. Ketika kita udah tahu nih, ketika kita udah tahu kita ini stres, mulailah kita membuat tujuan. Bagaimana sih cara kita menyelesaikan ini gitu? Apa sih tujuannya gitu? Mengingat bahwa alam bawah sadar kita ini, kesadaran kita ini bertanggung jawab gitu atas sebagian besar pengambilan keputusan kita. Ketika kita nggak sadar, kita nggak bisa mengambil keputusan dong, Bener-bener. ya kan? Iya. Kemudian kedua ini hal yang simple tapi penting dalam menerapkan mindfulness dalam kehidupan kita, yaitu menikmati proses makan. Tahu nggak kenapa menikmati proses makan? Hmm. Gimana tuh? Nggak kan? Seperti Maksudnya yang gimana kita nih? seperti yang kita tahu sekarang, ketika kita sedang proses makan, pasti kita kebanyakan main HP, Hmm. Entah sampai ya kan? nonton atau apa gitu. Iya dong. Kita bakalan bakalan main HP, main game, nonton video segala macam. Itu tuh sebenarnya mengurangi nikmat kita makan. Tiba-tiba, habis dah, ya Hmm. kan? Itu sebenarnya sebenarnya salah. Itu sebenarnya dihindari. Karena dari kita bisa menikmati proses makan itu, kita itu sudah menerapkan mindfulness pada makanan kita, cara kita penyantapan kita, cara kita menikmati, cara kita apa?
memakan makanan yang kita sukai gitu, itu akan mengarahkan fokus kita kepada seluruh tubuh. Ketika kita mengunyah, resapilah semua itu gitu. Itu bakalan bakalan membuat alam bawah sadar kita itu bangun bahwa oh ternyata makanan ini enak. Bukan hanya kita makan cuma untuk perut kenyang, suatu kebutuhan, enggak kan? Hmm. Apalagi kan kalau makanannya mahal gitu kan, nggak kayak misalnya Iya. Mm-mm. makan, makan barbecue gitu. Kalau makannya sambil main HP Mm-mm. kan kayak rugi lah gitu. Iya rugi. Tiba-tiba udah habis aja gitu makanannya kan. Kayak, duh, nggak ada sensasi, nggak ada nikmat dari makanan itu. Hmm. Berarti kan kalau mau makan itu udah jangan main HP dulu gitu. Pantasan orang tua dulu kan kalau dia makan tuh jangan sambil main HP gitu. Makan Iya, makan nasi aja main HP-nya kalau udah makan gitu. Kak mau iya. tanya tuh dari Puja TV itu mau nanya. Hai Puja, Sok ya. silakan guys. Hai Juwita, Kori, teman-teman aku. Silahkan kalau mau bertanya guys. Hmm. Ayo Puja, di sini bebas ya. Mm-mm. Ini bebas, kita santuy-santuy aja sambil menikmati sore hari di minggu-minggu kita, Cela. Cile. Kalau yang punya pacar enak, kalau yang tidak bagaimana? Bisa apa? Mana Aduh. malam ini tuh. Nih, kata Ibu dia. Jadi Kak, self healing itu yang bagus itu gimana Kak? Kan banyak orang-orang sekarang salah mengartikan self healing, hehe. Self Self healing healing nih. ya. Ah, Heeh. Jadi self healing ini salah satu yang sangat penting juga bagi diri sendiri. Benar kata Puja itu banyak yang masalah menyalahartikan apa tadi healing. self healing ini gitu. Artinya ada beberapa eh, macam-macam yang mengkaprahkan bahwa self healing ini, self healing ini gitu kan. Tapi secara besar itu self healing itu adalah menyembuhkan luka batin dengan bantuan diri sendiri, ya nggak? Hmm. Ya dong. Nah, sepertinya ini sedang tersakiti ya Anda ya. Puja, tolong dijawab Puja, apakah Anda sedang tersakiti sekarang? Aduh, self healing itu kan adalah proses bagaimana cara pemulihan yang umum kan terjadi akibat trauma, kemudian apa gangguan-gangguan psikologis yang sejenisnya gitu kan karena luka batin masa lalu yang menyebabkan oleh diri sendiri atau orang lain. Sebenarnya kalau orang yang terlalu terpuruk di masa lalu sampai saat ini itu adalah orang-orang yang rugi. Kenapa? Belum tentu orang yang kita kenang yang membuat luka hati batin kita itu masih mengingat kita. Ya nggak sih? Iya, intinya intinya gini aja deh, apa namanya Puja, itu kamu tarik dulu nih benangnya nih, benang merahnya nih bahwa self healing itu adalah menyembuhkan luka batin dengan sendiri. Nah kan, benar sekali jernya, benar sekali. Ternyata dia sedang tersakiti. Sakiti Nggak apa-apa. banget. Iya, sedih banget. Tadi pertanyaannya, self healing yang bagus itu gimana? Oke. Jadi di sini kan pasti setiap orang mempunyai masa lalu. Self healing ini kan bisa sakit hati ini kan bisa disebabkan oleh permasalahan keluarga, permasalahan percintaan, permasalahan ekonomi gitu kan. Tapi kan ada beberapa orang itu kan berbeda-beda. Ada yang memiliki memang self healingnya yang ya udahlah kalau misalnya udah selesai ya selesai aja gitu kan. Gitu. Mm-mm. Mungkin
Mungkin kalau orang yang seperti itu mudah self healingnya itu memang dia cara menyembuhkan luka di batinnya tuh gampang gitu kan. Tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu gitu. Kalau kalaunya menurut menurut kakak sendiri itu lakukan apa yang menurut kamu yang bisa membuat kamu itu bahagia. Itu yang paling poin-poin utama menurut kakak. Kemudian yang kedua itu pikirkan dengan tenang bahwa untuk apa sih gitu kan kita harus memikirkan hal itu lagi, walaupun itu kan sudah menyakiti hati kita, menyakiti batin kita, bakalan bakalan banyak ruginya, kita bakalan membuang-buang waktu, membuang-buang. Kalau ini contohnya ke dalam percintaan ya, kakak ngambilnya ya. Kalau misalnya kita itu tiba-tiba ada orang yang baik dengan kita, tiba-tiba kita masih terkurung dengan masa lalu, orang itu akan hilang dari kita. Bakalan banyak ruginya gitu, menyia-nyiakan hal yang istimewa untuk yang sudah tidak istimewa lagi, yang membuat hati kita sakit. Untuk self healing ini menurut kakak, cara yang paling ampuh adalah lakukan hal yang menurut kamu bahagia, tapi jangan pernah kembali ke masa lalu. Jadikan masa lalu itu sebuah pengalaman, jadikan masa lalu itu sebuah pelajaran, jadikan masa lalu itu sebuah motivasi dan untuk memperbaiki diri sendiri ke masa depannya. Itu Puja. Oh, Hai, Puja, bagaimana Puja? Ada Hasan. hai Kak Hasan. Sudah hilang dah. Udah Sudah gitu hilang sudah. Puja. Berarti self healing sama mindfulness itu suatu kayak terikat gitu loh Ya, kak. bisa dibilang kayak gitu. Ada hubungan lah. Kayak saling berhubungan. Kalau Mm-mm. kalau self healing itu kan ya gimana ya? Self healing sama self healing sama mindfulness itu kan kalau Mindfulness. meskipun sama kayak kalau orang awam mungkin nganggapnya sama, cuma kayak ada aja gitu bedanya. Ada perbedaan, iya. Kalau Nah, mindfulness, kalau mindfulness ini lebih cara kita bagaimana menyadari alam bawah sadar kita, apa yang terjadi pada diri kita gitu kan. Tapi kalau self healing ini bisa dibilang itu sudah cara kita menyembuhkan luka di batin. benar sekali. Sebenarnya. Berarti kalau terkait pertanyaan Puja tadi, selain dari bukan deng, kayak kan kata Puja tadi bagaimana self healing yang bagus gitu. Kalau menurut dulu sendiri, Mm-mm. kalau self healing yang bagus itu pertama-tama oh sadari oh aku di sini oh aku salah nih di sini nih gitu. Iya. Kayak menerima diri sendiri dulu, Heeh. terima diri sendiri baru terima keadaan yang ada, baru gitu bisa kayak oh dan nih belajar ikhlas nih gini 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 gitu. Mm-mm. Kalau menurut lu feeling menurut lu kayak itu. Iya, karena sebenarnya kan belajar ikhlas itu merupakan suatu hal yang sulit ya. Tapi apa salahnya kita mencoba? Karena kan nggak semua hal itu harus harus kita miliki semua dong, Mm-mm, ya kan? benar. Mm-mm. Seperti itu, seperti Berarti itu. berarti CV berarti di kalau menurut Tulun berarti mindfulness dulu baru self healing gitu kan kak? Bisa dibilang seperti itu. Atau self healing dulu baru mindfulness kan meskipun sama aja Kalau tapi kayak keefektifannya mungkin lebih lebih bukan lebih deh kayak lebih berbeda lah gitu. sama aja sih. Heeh. Ada yang hal-hal yang sama, ada yang hal-hal yang berbeda gitu. Kalau mindfulness itu kan tarik benang merahnya itu dia akan merupakan cara kita menyadari alam bawah sadar kita tentang kondisi kita saat ini apa yang terjadi. Sedangkan self healing itu adalah ketika kita udah sadar bahwa kita sedang tidak baik-baik aja, kita sedang terpuruk ke masa lalu gitu. Nah, jadi bagaimana sih cara kita menyembuhkan
luka batin itu dari masa lalu gitu. Ah, berarti intinya begitu. Tapi kakak sering dong gitu kayak mindfulness sendiri gitu kayak aku lagi ini nih nggak boleh gini nih aku harus tetap semangat gitu gitu sering kan kak? Sering, sering banget lah, sering setiap setiap kita itu apalagi dalam hidup itu nggak lepas dari permasalahan ya kan. Jadi sering sekali yang, duh kenapa kenapa sih bisa kayak gini gitu. Apalagi kalau dalam dalam usaha itu dalam dalam usaha itu misalnya, duh kok bisa bisa jatuh segini sih kok dia jualnya lebih lebih beda dari gitu. Aduh kenapa nih aku gitu. Kenapa aku harus khawatir gitu dengan kayak gitu. Sedangkan jadi aku motivasinya tuh nggak apa-apa lah kualitas barang kamu lebih bagus gitu. Kamu punya harga jual, ada harga, ada kualitas gitu. Kamu sudah punya pelanggan. Itu sih kakak untuk motivasi diri kakak gitu. Ketika adanya cemas, khawatir gitu. Hmm. Berarti setelah kakak melakukan mindfulness itu yang kakak rasakan itu gimana? Lebih enak, Apa merasa lebih tenang, lega atau tenang? tenang, Oh. tenang banget tenang karena kita menyadari kan bahwa diri kita ini sedang tidak baik-baik aja, terus kita mencari cara untuk agar diri kita baik-baik aja gitu. Minum ya. Minum 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 minum. Tadi sebelum lebih ke Alfamart dulu nih Kak, minum. Aduh, di sini Alfamart jauh sekali. Pian kan Indomaret. Kan Jadi kan kakak udah di Indomaret. kakak kan udah di Pangambun nih. Oh iya benar juga. Iya, Udah di Pangkalan. Lu ada pembatasan loh di sana. udah selesai pembatasannya, Eh, berarti penyekatan-penyekatannya, alhamdulillah udah selesai. tapi Pian sudah vaksin lo betul belum? Kalau vaksin kemarin tuh nggak dapat, jadi masih Kenapa kok? cari-cari tempat tempat vaksin. Kemarin kan ada tuh yang di kampus kan. Nah, pas mau daftar lagi tuh udah nggak bisa, kayaknya udah kepenuhan. Jadi nggak bisa cari lagi, belum ada gitu. Jadi nanti paling vaksinnya di sini. Nah, oke. Yang penting aman, Pesan sehat. pesan kakak lebih lawan ulun ya Pak. Apa-apa? Pesan kesan Pian habis lebih lawan ulun. Kesan-pesan awalnya saya juga terkejut ya ketika diminta itu. Ya, tapi karena saya sayang Anda, jadi Saya oke juga sayang lah, Anda. oke lah gitu. Selagi selagi bisa membantu kan, apa salahnya kita berbagi Menyebarkan ilmu. ilmu yang kita pelajari selama Ya empat dong, tahun. ada rasa bangga juga lah karena kan berarti kan Ica kan percaya gitu dengan kakak untuk di live ini gitu. Ini pula kan adalah salah satu program kerja KKN ya, Program yang KKN, program individu KKN. kan. Proker kakak individu Mm-mm. berarti kan di sini kan Ica percaya gitu dengan kakak. Ya kakak ucapkan terima kasih banyak sudah percaya dengan kakak gitu. Jadi kapanpun kalau mau minta minta tolong untuk ngisi segala macam, kalau kakak nggak sibuk, insya Allah kakak bisa aja gitu. Walaupun sibuk, kalau misalnya dihubungin berapa hari itu kan masih bisa diatur gitu. Bisa diatur jadwalnya dulu. Iya, bisa diatur jadwal jadwal dulu. Ya anggap aja lah punya jadwal gitu kan. Padahal tuh nggak ada jadwal sama sekali. Wis. Sudah S1. Nah, Sudah tahun depan S1 tinggal begitu kan. aja lo lakukan. Tahun depan kan nanti. Akan ulun yang tahun depan. Iya, tahun depan kan Anda maksud saya menyusul gitu kan. Jadi semangat. Intinya pesannya itu tetap semangat, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Jadikan semua apa yang orang katakan itu untuk menjadi motivasi karena yang tahu perjuangan dan lelahnya, capeknya itu adalah diri kita sendiri. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan tanggung jawab kita untuk orang tua kita. Itu aja intinya. Jadi terserah omongan orang itu nggak usah diambil hati. Itu
itu aja pesan untuk Ica. Karena ini live kita pertama ya. Mm-mm. Mungkin coming soon ada gitu kalau tiba-tiba Iya, ada live lagi. iya mungkin ya Oh ya, guys. karena mungkin karena tanggal 30 atau 31 atau tanggal pokoknya tanggal bulan depan tuh lu live lagi sama broker magang lagi. Proker magang ya. Ayo loh, ayo loh, jadi satu. Bisa apa ya? Sudah disuruh setor full. Nggak apa-apa, semangat Aktif kan di akhir. terlama dan ini. Saya sepertinya perlu menerapkan terapi mindfulness itu sendiri ke dalam diri saya. Ya dong, sebelum sebelum kita itu memberitahu orang lain, kita harus sudah menerapkan kepada diri kita sendiri. Worth it atau tidak gitu kan. Iya, Jadi terkadang kalau udah kita itu worth it, dikasih tahu ke orang lain. iya, terkadang kita memberitahu orang lain itu mudah, tapi sebenarnya untuk menerapkan ke diri sendiri itu butuh butuh usaha juga. Terkadang Hmm. diri kita juga juga egois. Terkadang diri kita juga egois. Ah, enggak, aku nggak kada kenapa-napa, santuy ya aku nih. Kayak gitu. Padahal kita tuh kenapa-napa. Cuma kan kalau orang yang kayak itu kan kita halang gengsi gitu kan. Iya. Kita halang gengsi. Ayo orang ini tahu nih aku lagi gara baik-baik aja. Ah jangan jangan sampai orang tahu dah kan aku malu gini gini Mm-mm. gini. Kan Gengsi orang lah, kan. lebih emosinya. Mm-mm. Nah, emot gini bagus nih. Nah, guys, Jadi, kita bincang-bincang santuy biasanya nih. gara-gara mengadu-ngadu, Kang, adanya ini nak. Ini gemoy lah. Tunggu, buriknya itu karena berfilter. Nah, Ah, gemoy. burik banget ya karena berfilter. Ya kan filter ini membantu Nah, wanita-wanita Indonesia, guys. Eh, oh, oh, nah, mana sambil tadi filter menunggu siapa filter tahu Anda? ada pertanyaan. Nah, ini untuk kumis, guys. Jadi tidak perlu sulit-sulit lagi kita untuk menumbuhkan kumis. Cukup buka Instagram. Nah, ini lumayan nih karena dan jadi kada perlu pakai lipstick. Nah, Iya, benar sekali. jadi Ini kita aku juga gini, guys. hemat dalam pemakaian lipstick Mm-mm. Ini gini juga nih untuk karena para lipstick itu nah, laki-laki. lumayan mahal untuk anak. Benar. Ini untuk para laki-laki tidak perlu Nah, lagi Anda menggunakan obat penumbuh kumis. Silahkan buka filter Instagram. Boleh kalian gunakan aplikasi anu ini ya, filter ini ya, guys. hmm. Kakak nih kebiasaan. Berarti eh sudah sudah cukup live kita Mm-mm. hari ini. Terima Sepi ya kasih penonton buat kita nih ya. ya sepi ya karena kita Iya. dari ulun sendiri tidak terlalu gencar untuk mempromosikan proker KKN saya sendiri Enggak, karena enggak. saya Mungkin itu deh. Ini kan sore Minggu. Ternyata di kontak-kontaknya oh kamu sama ya saya. Iya, oh di kontak-kontaknya kamu dengan saya itu kemungkinan udah banyak punya pacar. Jadi mereka meluangkan waktu untuk pacar-pacar mereka. Ya, ya bukan untuk yang untuk orang-orang jomblo gitu kan. ya harusnya ini diperuntukkan untuk orang-orang jomblo gitu kenapa aku Iya, jomblo sampai sekarang. sabar. Nanti Benar. juga ketemu kok. Iya, kalau nggak Sabtu Minggu itu pun kalau nggak hujan. Ya, nggak kalau nggak hujan. Terserah tuh Sabtu Minggunya kapan, terserah. Hmm, Yang penting satu berarti lu minggu cukup. aja. Nah, izin Iya, dokumentasi dulu. yoi. Izin. Nah, kepada Ibu Dita selamat datang. Itu Ibu Dita dosen DPL Ulun. Oh iya kah? Senyum. Ah, senyum dulu, senyum, senyum. Oh, Satu, dua, tiga. Sekali lagi, sekali lagi. Sudah.
Ibu Dita dosen Intinya PPL. itu. Sekalian Oh, dosen pembimbing magang ulun juga. oh hebat ya, Say. Selain pembimbing akademik. Tiba-tiba, tiba-tiba nama saya dan nama Ibu Dita bersatu lagi. Intinya itu kepada semuanya, ini bisa ditonton ulang ya video secara langsungnya ya, disimpan kan? Ini disimpan, dimasukkan ke feed nanti. Ya, intinya itu kenali diri kalian. Ketika kalian sudah mengenali diri kalian, kalian bakalan enak bagaimana cara kalian ketika diri kalian itu terserang sesuatu, ketika kalian stres, khawatir, ketika kalian sudah mengenali itu, kalian akan mendapatkan cara untuk eh, untuk agar menghilangkan permasalahan tersebut gitu. Walaupun tidak hilang, Mm-mm. bisa mengurangi permasalahan tersebut, bisa mengatasi permasalahan tersebut. Pokoknya semangat buat kawan-kawan, tetap jaga kesehatan eh, di masa pandemi sekarang. Dan aku di sini juga minta minta doa sama teman sahabat online semuanya. Semoga banjir yang terjadi di Kasongan cepat turun. Semoga Amin. teman-teman di Kasongan bisa kembali ke rumahnya masing-masing gitu. Amin, Jadi amin. minta doanya ya guys. Oh, banjir ke di sana? Iya Di banjir. Kasongan. Di Kasongan banjir. Berarti ulun izin anu lah, izin undur diri lah. Kita kalau mau berkabar, tukar kabar lagi simpan nomor WA ulun. Sebenarnya sudah deh ya dari awal Anda masuk ya. Ah, benar. Dari semester satu. Udah Sudah semester ya satu biar better. sepertinya. Ya. Hai Ibu Dita, sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Ya dah, Baru kakak izin anu izin lah masuk ya. ulun. Izin anu inggih. Assalamualaikum kakak, terima kasih waktunya. Salam. Sama. Yeay. Ya ulun end lah. Yeay. Ya, akhirnya sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum.